Nah, memang sekarang itu kan para UMKM yang kebanyakan itu mager ya. Karena apa? Karena memang bisnisnya begitu Pak. Mereka bukan ke pasar-pasar konvensional, tapi memang pasar yang ada online di situ. Dia punya toko, punya apa itu dalam satu handphone. Betul. Makanya kalau misalkan ada paketan yang dalam satu handphone ini udah lah. Enak banget. Enak banget. Apalagi kalau misalkan pembayarannya bisa mobile banking. Betul, sangat-sangat bisa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Grebek Bisnis. Tentu saja dengan saya Kang Onik, saudaranya Kang Daniel. Annyeonghaseong. Amma apa? Hajima Hajida ngabaso makan soto pakai paseo. Nah, sekarang apa sih? Sekarang saya itu mendapat kehormatan diundang oleh, ya ini kan jantungnya distribusi UMKM ya. Kalau tidak ada ini, kita mau ngirim barang bagaimana? Dimana lagi kalau bukan di Pos Indonesia, di Pos Garut. Seperti apa keseruan kita? Yuk langsung kita gerebek aja ada apa di pos ini. Dan seperti apa katanya di pos ini lumayan makin cetar membaheno. Dan kebetulan ini adalah hari terakhir Bapak Kepala Pos di Garut. Karena beliau harus pindah lagi ke tempat yang lain dan kita akan berkenalan dengan penggantinya. Yuk. Assalamualaikum. Ada Bapak Kepala. Aduh, maaf ya Pak, jadi ngerepotin saya ini dari Grebek Bisnis gitu. Boleh duduk? Silakan duduk, silakan. Jadi maaf ya, baru terlaksana perjumpaan kita. Alhamdulillah ya. Tapi sebelumnya Pak, sebelum ini saya mau ngucapin, saya tuh nggak tahu ya harus bersedih atau bergembira dengan perpindahan Bapak gitu ya. Ya, harus bahagia. Oh, iya. Tapi hari ini adalah hari terakhir ya. Hari terakhir. Kayak lagu dangdut. Jadi mungkin saya secara pribadi juga mewakili tim selamat atau apa ya? Iya, cukuplah selamat aja. Dan mungkin insya Allah di tempat baru itu banyak lagi cerita-cerita baru. Amin. Nah nih, itu kan kita tuh dari Grebek Bisnis begini karena kan pos itu adalah sebenarnya jantungnya delivery, jantungnya pengantaran gitu ya. Karena kan saya ini konveksi basicnya sering juga pakai jasa pos untuk mengirim barang. Waktu itu pernah ya Pak minta maaf ya Pak diri ribu saya sampai kirim ke Maluku kemana itu ya dari pos. Makanya bagus nih kayaknya kalau pos di up. Apalagi ini saya sebagai orang awam tuh belum tahu kalau nggak dikasih tahu ternyata si pos itu bisa ada aplikasinya. Betul. Tidak harus datang ke sini. Nah seperti apa aplikasinya nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Oke? Tapi sebelum kita mengenal tentang aplikasi apa aja yang ada di pos, kan kita mah sering mau dong dikenalin sama pengganti Bapak gitu. Oh gitu, boleh. Kebetulan beliau di sini. Mangga, Pak Ardianto. Nah ini Pak Ardianto. Selamat siang, assalamualaikum. Ya, Oke. Sana ke sini? Saya sebelah sini. Oke, mangga. Saya kehormatan sekali bertemu dengan pejabat-pejabat pos. Baru dan pengganti ya. Iya, kan selama ini sama Pak Nopel mungkin kan nggak mungkin saya di Garut posnya ke Cirebon kan. Sama yang ini.
Nah Pak, tadi mengenai pos, apa aja sih yang ada di pos? Kan saya orang awam aja yang sering ke pos tapi masih bingung ada apa aja. Ada apa aja ya? Oke, mungkin saya bisa bantu jelasin satu-satu ya, Ustaz ya. Jadi di PT Pos itu ada layanan namanya layanan kurir. Layanan kurir seperti kita tahu kirim barang dan sebagainya. Terus di kita tuh ada beberapa level pengirimannya. Kayak keripik maisi kan, level pendampingan macam. Nah di pos juga ada, yang same day ada, yang H+1 ada, yang 2 hari ada gitu. Jadi banyak pilihan tergantung kita mau pakai yang mana. Dan sekarang kita punya banyak fitur untuk kurir ini. Pertama kita punya aplikasi namanya Kiposin. Jadi kalau di download di Play Store itu ada namanya Kiposin. Kiposin itu kita bisa online booking di situ. Kemudian bisa juga daftar COD retail ya, untuk COD retail. Jadi ini bagus nih untuk UMKM biar lebih maju, supaya begitu mau ngirim Pak, kan ada biasanya kalau kurir itu ada syarat tertentu untuk ngirim pengen COD. Ini bisa sekarang, jadi retailnya bisa COD. Oke, tapi biasanya kan kalau untuk di tempat yang lain tuh ada daftar dulu kalau untuk COD. Di sini juga sama. Nah itu online booking itu di Kiposin. Oh. Nanti itu akan terkoneksi dengan Posgiro Mobile. Aduh, langsung aja ya kita lihat di handphone. Handphonenya coba dilihat. Yang apa Pak? Kita klik mulai dari dulu. Kiposin dulu. Kiposin yang ada di Play Store. Oh, Nah, paling atas. Nah, itu Kiposin aja. Nah, memang sekarang itu kan para UMKM yang kebanyakan itu mager ya. Karena apa? Karena memang bisnisnya begitu Pak. Mereka bukan ke pasar-pasar konvensional, tapi memang pasar yang ada online di situ. Dia punya toko, punya apa itu dalam satu handphone. Betul. Makanya kalau misalkan ada paketan yang dalam satu handphone, udah lah. Enak banget. Enak banget. Apalagi kalau misalkan pembayarannya bisa mobile banking. Betul, sangat-sangat bisa nanti. Berarti update sekali ya. Sebenarnya update, cuma kita yang mungkin kurang promosinya. Tapi sekarang sekalian aja nih dengan teman-teman dari Gerbek Bisnis bisa menyampaikan ini. Mudah-mudahan UMKM dan teman-teman Gerbek Bisnis lainnya bisa ikut sama-sama membangun PT Pos Indonesia. Karena kita kan perusahaan milik bangsa. Jadi sekilas tentang Kiposin itu kan dalamnya ada salah satu fiturnya itu COD retail. Nah COD retail ini nanti uangnya itu begitu dibayar oleh penerima itu akan masuk ke saldo rekening penjual PGM-nya. Jadi saldo PGM. Jadi Posgiro Mobile ini fiturnya luar biasa banyak banget. Jadi fiturnya Posgiro Mobile selain untuk simpanan itu di dalamnya itu kita bisa transfer ke semua rekening sudah bisa. Dan yang kayak paling GoPay gitu. Nah, kalau GoPay susah nyari cash out. Kalau untuk Posgiro Mobile itu cash outnya bisa di seluruh kantor pos termasuk di Indomaret. Berarti udah beberapa item sebenarnya ya yang dijual di Kiposin itu. Betul. Tapi maaf, kan kalau saya bisa datang ke sini baru tahu ya gitu. Betul. Nah, betul. Selama ini dipromosiin seperti apa supaya para netizen itu tahu Pak? Selama ini kita memang tidak lewat televisi, jadi iklan kita kebanyakan lewat medsos, lewat Facebook, lewat Instagram. Tapi saya pikir ini bagus loh Pak. Kenapa kan kalau misalkan kita jualan produk yang tidak bagus itu cenderung ragu-ragu ya. Tapi kan kalau ini bagus ya udah di ini aja Pak. Kita sebenarnya sudah mulai. Jadi kita punya ada di pos itu ada kantor pos, ada juga agen pos. Jadi para agen pos kita itu sering memasarkan Kiposin supaya nanti memudahkan online bookingnya. Jadi pada saat dia ingin ngirim sesuatu supaya nggak antri lagi, nggak harus ngantri lagi di kantor pos, dia sudah pakai online booking. Jadi artinya online booking itu dia entry dulu penerimaan di aplikasi itu, nanti datang ke kantor pos tinggal sebutkan nomornya aja. Masukkan nomor dan otomatis data pengirim penerima udah ada. Kalau saya sih nggak perlu penjelasan ya karena memang sering beberapa kali sering pakai pos ya. Betul. Jadi ngerasain paling worry itu gini Pak, kalau kita udah dimarahin sama kok ini nggak sampai, tapi kalau udah bisa dilacak itu posisinya di mana enak. Nah salah satunya di pos ini bisa itu. Bisa. Tapi kan informasi begitu tuh sama orang-orang tuh kayak belum Betul. tersampaikan gitu Betul. Pak. Betul. Bahkan kemarin saya sempat ada pertanyaan ketika kita adakan riset dengan para mahasiswa itu ada yang nyatakan, oh di pos bisa kirim paket ya? Itu luar biasa. Sempat ada yang seperti itu. Artinya memang itu tugas berat dari kami supaya kami bisa menginformasikan pos ke seluruh masyarakat. Ya termasuk melalui acara ini mungkin kita juga bisa sampaikan bahwasannya pos itu sekarang berbeda.
POS sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya, lebih canggih lah, aplikasi kita sudah lebih customize sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan kita. Ada yang mau di pick up, kita siapin pick up. Ada gitu. juga pick up service di kita. Oh. Ada yang butuh pengen cari diskonan, nah kita juga siapin toolsnya supaya teman-teman yang ngirim barang itu bisa dapat diskon. Biasa kita gandeng agen pos dan lain sebagainya. Tapi biasanya Pak, kalau misalkan para pelaku UMKM itu kalau informasi hanya lewat aplikasi itu agak sulit, tapi Betul. dia harus by telepon bisa dihubungi, itu bisa juga. Bisa. Jadi kalau dihubungi mah misalkan rek nego teh bebari gitu ya. Biasa. Ini teh A B B C C gitu kan bisa. Bisa. Salah satunya sama yang dikenalin sama Bapak pos Betul. dari Bandung itu gitu. Betul. Jadi bisa lewat telepon kita tuh nggak bingung harus ngeklik apa, dan dia kita janjian bawa barang kan untuk maklum ya kalau konveksi mah jualan satuan kan rugi Pak, jadi Betul. harus gede. Kalau banyak gitu kan dipaketin sama yang itu kan ongkirnya gede banget. Betul. Makanya jatuhnya ke pos. Nah hal-hal ini yang tidak tahu pada Nah, itu. saya gitu. Di kita juga bahkan gini Pak, kalau misalnya teman-teman ada yang dari Cikajang, yang dari Pamukuk Pumbulang sana ingin ngirim barang, misal punya bisnis makanan nih, pengen bisa diantar di Garut hari yang sama, itu bisa. Sampai seperti itu. Wah itu mah udah canggih, No, tapi itu. kok nggak tahu ya? Nah itu dia, kita ada namanya layanan Q9. Qna itu semua ada di aplikasi Ada. Kiposin. Ada. Jadi kalau kita mau ngirim Q9 dari Pamukuk biar diantar di Garut sore hari itu bisa. Gitu. Jadi luar biasa sebenarnya layanan ada di kita di PT Pos ini. Jadi, Kenapa saya baru tahu? Nah itu dia. Jadi ada layanan di sedikit menambahkan di kiosik itu sekarang ini kan pedagang online itu mager ya. Tuh. Nggak menggunakan Iya, semua di benar, handphone. benar. Nah di pos ini itu kita kan ada Oranger Mobile. Oranger Kita Mobile. connect dengan Oranger Mobile kita. Jadi ya tinggal kita daftarkan, itu nanti akan seperti Gojek. Oh, Itu Iya. mailing. Jadi Oranger itu Mailing. tenaga pick up kita. Nanti akan dijemput langsung dijemput oleh Oranger Mobile. Oranger Mobile. Gini loh Pak ya, sebenarnya yang bermain di situ tuh banyak, tapi kita tuh agak worry itu karena memang ini tuh legal, nggak legal. Tapi kan kalau misalkan tahu pos ada, pasti bakalan milihnya Betul. yang lebih benar-benar safety gitu. Tapi kan kenapa saya baru tahu sekarang? Saya aja yang datang ke sini baru tahu. Saya aja yang langganan pos baru tahu. Tahu ya. Apa enggak ini Pak kalau misalkan buka iklan gitu di televisi enggak juga? Nah, itu dia. Jadi sebenarnya gini, kalau iklan Jadi di saya televisi- merasa menyia-nyiakan waktu ini. Oh, gitu. gitu. Kalau iklan di televisi mungkin pertama segmentasinya mungkin kurang terlalu pas ya. Zaman sekarang kan orang lebih banyak pemain online tuh jarang nonton TV sebenarnya. Pebisnis online tuh jarang nonton TV. Jadi nontonnya yang dilihat tuh Tapi TV. ini kan informasinya kita YouTube, sampaikan. gitu kan. Atau mau iklan di YouTube mungkin? Mungkin nanti ke Oh, depannya kita iklan seperti itu. iya. Tempat-tempat yang kira-kira dibaca sama yang user yang sekarang. Jadi sekarang kayak contohnya gini, kenapa mobil Ferrari nggak diiklanin di TV? Karena orang yang beli Ferrari jarang nonton TV. Nah sama dengan yang sekarang. Jadi kenapa kita nggak iklanin di TV? Karena mungkin paksa pasar kita semakin besar kan marketplace nih. Marketplace itu jarang nonton TV biasanya. Yang nonton di YouTube, misalnya kan channel-channel seperti itu. Nah, Facebook ya. Bapak tadi saya benar-benar speechless ya karena ada pengiriman yang satu hari bisa sampai, apalagi kalau bisnis makanan ya kayak Betul. antar Gojek gitu. Nah, itu teh sebenarnya ya informasi itu teh kita butuhkan dari UMKM. Iya, iya. Biasanya saya sering lupa diundang misal di hotel itu si layanan itu mengundang para UMKM dikenalin. Nanti kalau dari pos kita nunggu nih. Oh itu boleh lah nanti. Target di tahun 2021 nanti, insya Allah kita mulai coba gencar lagi ke pengenalan kurir kita ke masyarakat, khususnya UMKM ya. Biar Soalnya UMKM teman-teman semua tuh pada nyari loh Pak, di Garut layanan paket apa itu dicari sampai Betul. sampai karena kita butuh. Apalagi kan sekarang kemarin masa pandemi itu orang nggak keluar, belanja baju, belanja makanan semuanya di situ. Nah setelah imbasnya apa? Setelah sekarang lumayan enak Iya. nih, mereka mager. mager, betul. Dan kebanyakan nggak ada yang ngegrosir, jualan di rumah, termasuk kan si ibu ya jualan di rumah. Gitu, kalau tahu mah, enak sekali. Kapan diundang? Ayo, insya Allah nanti di tahun 2021 kita buat acara dengan UMKM. Oh. Terus ini Kang Usep nih, biar kita lanjutin nih. Jadi tadi kan di posting itu ada salah satu menu COD. Kan biasa pebisnis tuh
penjual tuh lebih yakin, pembeli lebih yakin kalau barang yang diterima, barangnya. uangnya baru dibayar. Nah, kita udah di PT Pos sudah mensupport itu. Kita siap ada COD retail. Harganya bersaing nggak? Bersaing banget. Boleh dibuktikan nanti. COD retail, coba nanti uangnya akan masuk ke Posgiro Mobile. Nah, sekarang kita kilas di Posgiro Mobile kita. Jadi Posgiro Mobile itu caranya gampang, tinggal di-download di Play Store. Nanti keywordnya Posgiro Mobile. Oh, beda dengan Kiposin aja. Beda. Kalau Kiposin itu lebih ke arah bisnis kurirnya. Bisnis Tapi kurirnya. kalau PGM itu, Posgiro Mobile itu untuk nampung uangnya nanti. Oke. Nampungnya, dan sebenarnya fitur utama dari Posgiro Mobile itu bukan hanya untuk COD. Jadi dia bisa untuk yang pertama simpanan. Simpanan di Posgiro Mobile itu dijamin. Kamu simpan hari ini 2.000, itu 10 bulan ke depan tetap masih segitu. Tidak bertambah ada bunga dan tidak berkurang, nggak ada administrasi, jadi tetap segitu. Nggak ada biaya admin. Wah, ada biaya admin. Bang Osep misalnya mau berangkat haji naruh uang 50 juta buat tahun depan, itu nggak akan berkurang, nggak akan bertambah. Seperti itu. Yang kedua, yang di Posgiro Mobile itu kita sudah terhubung dengan perbankan. Jadi kalau mau transfer ke semua bank itu cukup dari Posgiro Mobile. Oke. Terus yang ketiga, dengan Posgiro Mobile itu bisa menggunakan transaksi yang ada di loket kantor pos. Jadi nggak usah datang ke pos kalau cuma ingin beli token listrik, nggak usah ke pos kalau cuma ingin bayar angsuran, nggak usah ke pos kalau cuma pengen PDAM gitu. Jadi semuanya sudah ada di Posgiro Mobile. Gitu. Itu canggih banget. Boleh dibuktikan nih, saya buka aplikasi saya, Posgiro Mobile saya. Ini contoh Posgiro Mobile, punten saldonya jangan dilihat tuh. Jadi ini Posgiro Mobile. Tampilannya seperti ini, tampilan ketika kita masuk Posgiro Mobile. Jadi simpanan. Nah, di sini ada beberapa itu deketin mau dilihat satu. mau itu boleh. Nah, ini di sini ada fitur tambah saldo, ada penarikan, ada transfer. Nah, ini juga kita bisa QR. Jadi misalnya kalau saya punya toko, QR-nya tempel situ, dipoto klik, transfernya bisa. Oh, nggak perlu pakai Oppo yang. Gitu. Jadi bisa seperti itu. Mau kirim uang instan, misalnya ada teman di sana bank tutup hari Sabtu Minggu misalnya, butuh uang cepat, datang ke pos aja cuman pakai pos Bisa transferan juga bisa ke sini. Bisa. Oke. Ini kita Berarti ada nomor rekeningnya juga ada ya. Coba kita lihat di transfer misalnya. Kalau nggak usah tadi udah install beres Posgiro Mobile, kita bisa coba transfer tuh. Bisa. Nah, ini contoh. Jadi kalau kita mau tambah lagi tujuan, ini semua bisa rekening Giropos atau semua perbankan ada di sini. Oke. Gitu. Tapi daftarnya pakai KTP tadi. Daftar dulu, masukin pakai KTP karena ini terkoneksi. Oke. Nggak boleh pakai akun abal-abal tuh, nggak boleh di kita. Jadi memang harus. Berarti secara kasarnya kayak buka rekening tanpa ke bank misalnya. Bisa gitu. Dan ini enaknya tadi tanpa administrasi dan tanpa bunga. Gitu. Jadi enak lah, syariah banget gitu ya. Mau kalau belanja online, misalnya ada di sini juga bisa bayar. Kalapak gitu. bisa, OBD bisa, Blibli.com. Oh, udah terkoneksi sekali ya. Jadi mau bayar listrik, BPJS, bisa semua. Kalau Gitu. misalkan kayak apa sih, Mbak? PTPN, leasing seperti itu Bisa. Leasing kita di sini, ini kalau kita klik menu menu multi finance pembayaran. Ini channelnya banyak tuh. Dari FF, Adira, Summit, Mandiri Tunas. Wah, banyak nih. Kalau kita bacakan mungkin sampai maghrib ini mas. beda ya kalau perusahaan milik negara gitu. Pak, ini kalau misalkan informasinya biar lengkap gitu, saya klik apa gitu? Kalau kliknya bisa di www.posindonesia.co.id. Di situ ada fitur layanan pos, itu juga ada kontak PT Pos ada di situ. Kalau ingin cari tentang Posgiro Mobile ada klik di situ, Posnya dari situ. Nah, kalau Bang Ustadz punya perusahaan, punya anak cabangnya banyak, itu kita punya aplikasi CMS, Cash Management System yang basicnya Posgiro Mobile. Core Giro System dari Posgiro Mobile. Jadi punya anak perusahaan, gaji karyawan, tinggal klik di aplikasi, langsung masuk semua gaji kamu. Coba pakai CMS. Bisa juga ada di kita. Bener ini mah, dan bos harus mengundang para UMKM. Nah, setelah kita ngomongin itunya ya, posnya kan ini lumayan nih, kita lagi bareng sama 2 kepala pos. Saya akan bertanya, pertanyaan apakah ini? Jadi Pak, banyaknya nanya tentang leadership. Leadership itu apa sih dari versi Bapak sama Bapak? Bapak dulu, mau saya dulu. Jadi gini, kalau menurut saya leadership atau kepemimpinan itu seni ya.
seni. Artinya seni bagaimana menggerakkan orang lain supaya bisa berjalan sesuai dengan kehendak kita. Susah. Ya. Jadi seni bagaimana menggerakkan orang lain supaya sesuai dengan kehendak kita. Kita di sini artinya kita kan punya tujuan berusaha, kita punya visi misi. Jadi artinya bagaimana menggerakkan mereka supaya sesuai dengan itu. Jadi seni. Jadi seni ini kan beda-beda ya. Kadang ada di pola kepemimpinan sendiri ada kepemimpinan yang ada yang otoriter, ada yang partisipatif gitu ya. Kalau saya lebih senang cenderung yang partisipatif. Artinya ketika kita membangun sesuatu, idenya itu bukan dari kita, tapi dari lingkungan kita, sekeliling kita, bisa tim kita, manajer kita, para staf kita. Jadi partisipatif. Jadi kita cari ide yang terbaik baru kita jalankan. Dan itu biasanya lebih mendapatkan dukungan, gitu ya, dibandingkan kita punya ide apa nih kita bawa, kita masukkan, kita ini ke teman-teman itu nggak jalan biasanya. Mau yang suka nggak suka pokoknya ini. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Jadi lebih nyaman itu biasanya yang partisipatif itu. Yang nanya dulu. Betul. Kira di sini kekurangannya apa, butuh apa? Kalau dari Pak ada. Andrianto mangga? Kalau dari saya sendiri itu konsep kepemimpinan itu pada dasarnya secara teori itu benar kata Pak Ade, itu seni. Bagi saya itu selain seni, pemimpin itu adalah aktor. Bagaimana dia mampu harus bisa tersenyum padahal hatinya sedang sakit. Harus bisa harus bisa marah padahal dia tidak ingin marah. Tapi bagaimana situasi itu bisa membawa ke tujuan awalnya. Tujuan awalnya itu ya tetap tujuan perusahaan, bukan keinginan kita pribadi. Jadi berarti di pos ini sudah ada target gitu ya? Benar. Harus ada. Jadi tetap ke satu tujuan kita pencapaian target. Dan hampir sama dengan konsep tadi, saya juga yang partisipatif untuk membangun suatu organisasi. Saya lebih cenderung yang partisipatif. Membangun organisasi itu merangkul semua. Mungkin ini dipanjang-panjang juga ya, nanti akan muter. Dan intinya teman-teman bahwa pos itu tidak hanya kan kita berpikirnya pos hanya kirim surat cinta kali ya. Nah sekarang itu bisa kirim barang kalau nggak punya pos. Apalagi tadi kata Bapak Adrian ya, itu tuh bisa kirim makanan, bisa langsung datang satu hari. Kan nggak lucu kalau makanannya dibeli langsung basi ya Pak. Betul. Itu sebenarnya itu luar biasa, speechless. Pokoknya coba diklik aja Kipos aja atau Kipos di Pos Giro Mobile. Sama kalau pingin Info lengkapnya di www.posindonesia.co.id. Paling begitu Pak ya. Betul. Dan terima kasih waktunya. Sami-sami. Dan Bapak selamat jalan dan menempuh hidup Sendiri. baru. Amin. Mohon doanya, mohon doa dari semuanya. Kan di Garut tuh paling dicita-citakan ya. Sekarang harus berangkat lagi. Mudah-mudahan lah ya. Bapak Adrian selamat bertugas dan salam perjumpaan ya. Kalau Dukungan di sini juga. jangan dinahan-nahan ya. Iya. Bapak kan di sini belum punya saudara, nggak bisa saudara. Bisa pinjam uang langsung. Buat netizen, saya sudahin dulu ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau misalkan ada manfaatnya silahkan di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.